Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kemudahan dalam berbuat baik, beramal soleh, nambah-nambah bekal kita. Di antara bekal penting adalah bekal ilmu, karena ilmulah yang akan menjadikan kita mengenal Allah sembahan kita, sehingga tidak menyembah selainnya, sehingga bisa menunaikan haknya. Kemudian dengan ilmu kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berusaha untuk mencontohnya, mengenal agama Islam, mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah mencatat kita pahala orang-orang belajar agamanya, karena pahala belajar agama sangat tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya belajar agama adalah jalan menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kaji kitab Tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana telah kita ketahui, pelajaran Tauhid ini dibutuhkan siapa saja. Orang yang sudah mentauhidkan Allah butuh belajar lagi dan terus belajar supaya istiqomah dan bertambah kuat tauhidnya. Apalagi seorang yang melakukan perbuatan kesyirikan, dia sangat membutuhkan belajar tauhid supaya dapat keluar dari kesyirikannya dan bisa ibadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih pada bab yang ke-26, bab yang ke-41 saja. Bab 41. Bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui, mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat Allah. Berarti bab ini bahas apa? Kufur nikmat. Bab ini membahas tentang kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca bersama. Ingkar kepada nikmat Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Baik, al-mu'allif dalam mengkaji bab ini menyebutkan ayat dalam surat An-Nahl, menyebutkan ayat dalam surat An-Nahl. Dan kalau kita perhatikan, surat An-Nahl itu surat yang banyak menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah. Makanya surat An-Nahl dikenal dengan surat Ni'am, surat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu pada ayat yang kedua, Allah sebutkan tentang nikmat diutusnya Rasul, nikmat diutusnya Rasul, dan nikmat diturunkan wahyu. Karena ini nikmat Allah.
yang agung. Tapi juga diutusnya Rasul dan turunnya wahyu itu juga bumerang buat manusia kalau tidak mau taat Rasul, tidak mau mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujah bagimu, menolongmu, membelamu pada kiamat jika ditunaikan haknya. Atau Al-Quran itu hujah atasmu, bumerang bagimu pada hari kiamat. Kenapa? Sudah Allah turunkan nikmat Al-Quran, kitab paling mulia, ternyata tidak dikenal, tidak diberikan haknya, sehingga ini bahaya buat kita manusia. Oleh karena itu, ketika turun nikmat, Allah berikan nikmat, tugas kita adalah bersyukur. Kalau nikmat itu berupa turunnya Rasul atau turunnya wahyu, intinya adalah kita mengikuti Rasul, beriman dengan Rasul dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan nikmat yang lainnya. Nikmat pakaian, Allah sebutkan nikmat tempat tinggal, Allah juga sebutkan tentang nikmat hewan, ya, sebagai kendaraan, keindahan, dan seterusnya, supaya manusia ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan tentang ayat ini, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka orang-orang musyrikin mengenal nikmat Allah, tahu nikmat Allah, tapi mereka mengingkari. Mengingkari nikmat Allah itu ada kemungkinan yang pertama dengan menisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah. Ini bentuk ingkar nikmat yang pertama. Dengan apa? Menisbatkan nikmat bukan kepada Allah, kepada kehebatan dirinya, kepada makhluk tertentu, ya. Turun hujan dinisbatkan kepada bintang, dapat rezeki, dapat harta, dapat kesehatan, dan nikmat yang lainnya tidak muji Allah, muji dirinya, atau manusia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada untuk ingkar nikmat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengenal nikmat Allah kemudian mengingkarinya, berarti sebaliknya orang-orang terpuji adalah ketika mengenal nikmat Allah kemudian apa? Mensyukurinya. Jadi pada ayat ini ada celaan buat orang yang mengenal nikmat Allah kemudian apa? Mengingkari. Berarti mafhumnya sebaliknya, di sini mengandung perintah agar kita mengenal nikmat Allah, dan ketika mendapatkan nikmat Allah agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur itu? Yang pertama, banyak muji Allah dengan lisan. Yang kedua, dengan hati, mengikrarkan semua dari Allah. Yang ketiga, digunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Itu syukur nikmat Allah. Dalam menafsir ayat di atas, Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Berkala yang berkata Allah, nggak ada. Baik. Di sini al-muallif menyebutkan penafsiran dari seorang imam pada zaman tabi'in bernama Mujahid bin Jabr.
Imam Tabi'in, Imam Mufassirin, murid sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan ayat tadi, hadza mali warithu an abai. Ini hartaku, aku wariskan dari nenek moyangku. Tidak menisbatkan kepada Allah sama sekali. Alhamdulillah, ya, dengan nikmat Allah atau karunia Allah, lupa itu semua. Ini menunjukkan apa? Bagaimana para ulama Islam dahulu hati-hati dalam mengucapkan suatu ucapan. Dalam mengucapkan suatu ucapan, jangan sampai lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai ingat sebab tok. Karena sebab itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah zat yang menciptakan sebab, tidak akan terwujud. Makanya kalau dapat nikmat, jangan langsung sebab yang kita ingat. Kemarin aku sukses, ya, usahaku ini langsung usaha. Atau kemarin saya diterima dalam, ya, perusahaan ini dan itu, karena bantuan orang ini dan itu. Lupa. Jadi yang pertama itu kalau dapat barang, ingat Allah dulu. Ini karunia Allah, ini rahmat Allah, ini rezeki dari Allah. Baru kemudian kalau kita ingin menyebutkan sebab adalah yang kedua. Tapi yang pertama dapat nikmat itu langsung, hadzal min fadli rabbi, ini karunia Allah, ini rahmat Allah, alhamdulillah. Jadi itu hatinya ingat ini karunia Allah, lisannya juga muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kalau nyebut sebab itu ngikut sifatnya yang kedua. Bukan ini. Kan sebab kalau tidak dikehendaki Allah, zat yang menciptakan sebab tidak akan terwujud. Wa qala Ibnu Abdullah, laula fulanun lam yakun kada. Kalau bukan karena si fulan, tidak akan terwujud ini atau terwujud itu. Yang ingat manusia, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang kepada beliau, lalu dia ingin muji Allah, muji Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, engkau berkehendak, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung meluruskan, qul masya Allahu wahdah, katakanlah Allah saja yang berkehendak. Ini tingkatan paling tinggi, hanya dikembalikan kepada Allah. Ya, disebutkan yang kedua adalah dalam hadis yang lainnya, masya Allah tsumma syi'ta, Allah berkehendak kemudian. Summa, bukan dan tapi kemudian. Nah, kalimat kemudian itu berarti menduakan sebab. Tapi yang pertama adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatannya sederhana, remeh, tapi ini banyak kita langgar. Ini kelihatannya remeh, tapi ini ada kaitannya dengan hati, ada kaitan dengan tauhid. Makanya ucapan masya Allah wahdah itu lebih tinggi daripada masya Allah tsumma syi'ta, walaupun dua-duanya boleh. Bagaimana hati ini agar bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat masalah. Alhamdulillah, Allah ngasih karunia, Allah ngasih ini dengan rahmat Allah. Jok-jok langsung usahanya tadi dahulukan. Tapi ucapan tadi, ya, ini kan sebab yang hisi, yang bisa diraba. Maka kalau seorang mengucapkan hal ini dengan lisannya, tapi hatinya tetap nomor satu adalah Allah.
Kalau dikatakan masuk dalam kesyirikan, maksudnya adalah syirik asghar. Karena syirik dalam pelafatan. Tapi kalau yang ketiga ini, wa qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'i aliyatina. Mereka mengatakan ini adalah karena syafaat Tuhan sembahan kami. Ini jatuhnya pada syirik besar. Karena menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berhala-berhala ini sebab yang tidak hissi, tidak secara syar'i, tidak pula secara hissi. Tapi wahmi, bukan sebab. Sehingga ketika menisbatkan kepada berhala-berhala itu, atau seorang sukses menisbatkan kepada orang mati umpama, ini karena bantuan si fulan yang telah mati, yang dianggap mulia, maka jatuhnya pada syirik besar. Makanya jangan sampai terjadi pada diri kita. Disebutkan dalam taklik ini, taksim at-taqid yang dimiliki oleh Mufid, an-nikmatu ibtila'un. Nikmat itu merupakan ujian. An-nikmatu ibtila'un, nikmat itu ujian. Dalilnya firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kami berikan kalian ujian dengan keburukan kebaikan. Jadi ujian itu tidak hanya keburukan, kebaikan juga ujian. Kalau keburukan sabar apa tidak, kalau kebaikan syukur apa tidak. Itu ujiannya. Keburukan apa ujiannya? Sabar atau tidak. Kalau kebaikan syukur atau tidak. Syukur itu tulisan gampang, sabar tulisan gampang, tapi perlu perjuangan. Hati kita yang berjuang. Bagaimana syukur yang sebenarnya, bagaimana sabar sebenarnya, itu butuh perjuangan. Makanya ingatkan tentang sabar, isbiru wasabiru warabut, suruh berjuang untuk bisa sabar. Idafati nikmatil khaliqi ila ghairi ikhlalun bitauhid. Kata muallif pensarah Ibnu Taimin, menisbatkan nikmat Allah kepada selainnya itu merupakan kesalahan dalam masalah tauhid, merusak tauhid. Yang pertama adalah bertentangan dengan tauhid rububiyah. Kenapa? Li'annahu adhafa ila sabab ala anfa'il. Orang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, berarti dia menisbatkan kepada sebab, seakan-akan sebab itu pelakunya. Padahal yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sebatas sebab, kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terwujud. Walaupun sebab yang syar'i atau qadari itu diperintahkan, tapi tetap nomor satu adalah khaliqus sabab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu bertentangan dengan tauhid ibadah. Kenapa? Karena dia meninggalkan syukur. Dia meninggalkan apa? Syukur. Sebenarnya dapat nikmat kan disebutkan kepada Allah, ngasih nikmat. Ternyata tidak kepada selain Allah. Berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi seorang dapat nikmat yang disebutkan selainnya itu dia melanggar tauhid rububiyah, karena Allah yang ngasih nikmat yang disebutkan selain Allah. Yang kedua, bisa melanggar dalam tauhid uluhiyah ibadah. Kenapa? Sebenarnya dikasih nikmat hanya syukur kepada Allah, tapi ternyata dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga di sini an-nikmatu ibtila'un.
Fa kaifa naslamu minhu? Nikmat itu ujian. Nah, bagaimana caranya supaya kita selamat? Nikmat itu ujian. Lalu bagaimana caranya supaya selamat? Yang pertama, qabla an na'tiyan nikmah. Yang pertama caranya adalah sebelum dapat nikmat. Sebelum nikmat datang bagaimana caranya? Labudda an tutlab minallah wa an yakuna ta'alluqul qalbi bih. Wa ba'dun nas yufakkir fi an yata'arraf alaihi al-wazira aw ar-ra'isa wa yun'im alaihi fal jannatu la tutlab illa minallah fakadzalika rizqu. Intinya yang pertama, sebelum dapat nikmat itu seorang mintanya kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngasih contoh, sebagian orang ketika contoh ingin dapat kerjaan yang dipikirkan bagaimana supaya kenal menteri tertentu atau raja atau penguasa, lalu dia ngasih nikmat, ngasih rezeki. Tapi dia tidak apa? Mintanya tidak kepada, hatinya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia diingat. Nomor satu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebab yang dibolehkan, dia jalan sebab itu. Tapi tetap hatinya bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata fal jannatu la tutlab illa minallah fakadzalika rizqu. Ini kalimat yang indah ini, kata beliau, surga itu tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Begitu pula rezeki tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Begitu pula rezeki tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berkata, "Wabtaghu indallahi rizq." Mintalah, tuntut, minta rezeki itu dari si Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Jadi ketergantungan hati kepada siapa? Kepada Allah. Adapun sebab tetap menjadi sebab, tapi hati adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Yang kedua, ba'da an ta'tiyan nikmah. Setelah datang nikmat, fala budda an tushkar. Fala budda an tashkur al-mun'im al-mutafaddil bil qalbi wal lisani wal jawarih. Setelah datang nikmat, engkau harus bersyukur kepada Allah, Zat yang memberikan nikmat, Zat yang memberikan karunia. Bagaimana caranya? Satu, dengan hati mengikrarkan ini semua dari Allah. Mungkin sebab manusia, simpulan sebab usahia, tapi hati bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, langsung hatinya itu Allah ngasih. Itu tauhid. Itu kadang-kadang kita lupa kan. Bukan ceknya, bukan ingat Allah ngasih rezeki. Seringkali apa? Sebab usaha si fulan. Yang kedua dengan lisan. Alhamdulillah, diberi rezeki. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Diberikan rezeki Allah, ya, dengan lisan banyak puji Allah. Yang ketiga, wal jawarih. Wal jawarih itu menggunakan nikmat di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan apa? Rukun syukur. Rukun syukur. Satu dengan hati, kedua dengan apa? Dengan lisan, yang ketiga dengan anggota badan. Hati dengan mengikrarkan semua nikmat dan dari Allah, dengan lisan banyak memuji Allah. Kalau anggota badan apa? Menggunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Aqsamun nas fi idhafati ni'mah. Disebutkan di sini pembagian manusia dalam menisbatkan nikmat. Satu, sikap yang benar. Sikap yang benar. Kapan itu? Bihaitsu yudhifu ila sabin sahih thabit syar'an aw hissan fa hadza jaizun bi syartain. Seorang menisbatkan kepada sebab yang sahih yang benar, kepada kerja, seorang yang sakit menisbatkan kepada bantuan seorang dokter, ya, atau seorang melewati ruqyah, itu syar'i. Kalau dokter itu sifatnya apa? Hissi, eksperimen apa? Ilmiah. Ini boleh dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Menisbatkan nikmat kepada sebab itu boleh dengan dua syarat. Yang pertama, alla yu'taqada anna sababa mu'athir bi nafsihi. Yang pertama, jangan sampai diyakini sebab itu memberikan hasil pengaruh dengan sendirinya. Manusia itu memberikan efek kepada sendirinya. Pekerjaan itu memberikan hasil dengan sendirinya. Jangan sampai. Jadi menisbatkan kepada sebab itu boleh dengan berapa syarat? Dua. Satu, jangan sampai diyakini sebab ini berbuat memberikan efek pengaruh dengan sendirinya. Tapi nomor satu kepada siapa? Kepada Allah. Tetap ini sebab, harus batas sebab. Yang kedua, alla yatanasa syukral mun'im. Tidak boleh lupa syukur kepada Allah dan memberikan nikmat. Apa tadi syarat pertama? Syaratnya bolehnya menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Satu apa? Nah, tidak diyakini sebab itu berbuat dan datang hasil dengan sendirinya. Yang kedua, harus syukur kepada Allah untuk memberikan nikmat. Ini syarat bolehnya menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab sebatas sebab, tapi yang memberikan semua itu adalah pencipta sebab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus syukur. Baik. Kemudian yang kedua, pembagian manusia yang kedua adalah hukumnya syirik asghar, syirik kecil. Kalau tadi kan yang benar. Syirik asghar, an yudhifau ila sabil zahir walakin lam yusbit kaunu sabab, lam yasbut kaunu sababan la syar'an wala hissan. Yaitu seorang menisbatkan suatu nikmat tertentu kepada sebab yang tampak, tapi sebenarnya itu tidak terwujud secara syar'i, tidak pula secara hissi, tajribah ilmiah. Seperti seorang bergantung kepada tamimah, bang, tamimah. Tamimah ini kalau diyakini Allah yang berikan kesembuhan, tapi perantara ini, tamimah ini, pada tamimah tidak dibenarkan secara syar'i, tidak pula secara uji coba ilmiah. Ini kalau bergantung menjadinya sebab yang bukan sebab, itu jatuhnya pada syirik kecil. Walaupun hatinya kepada Allah, tapi menjadikan sebab yang bukan sebab, itu adalah syirik kecil. Yang ketiga, syirkun akbar, yaitu menisbatkan nikmat kepada suatu sebab yang itu tidak ada sangkut pautnya. Seperti seorang sukses, kemudian gara-gara aku tekon nggone kuburan itu, gara-gara aku tekon nggone patung itu. Ini jatuhnya pada syirik besar. Ya. Seperti dalam contoh tadi,
Yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qutaibah, yaqulun hadza bi syafaati aliyatina. Ini semua karena syafaat Tuhan kami selain Allah. Ucapan orang-orang musyrikin. Baik, yang kedua. Dari Abu Al-Abbas, setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ia mengatakan terus. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nakodanya tangkas dan sebagainya, yang sering keluar dari ucapan orang banyak. Dan yang kedua adalah hadis Zaid bin Khalid, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, yaitu hadis tentang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, selesai sholat subuh kemudian ada tanda-tanda hujan, ada tanda-tanda habis hujan. Maka beliau menyampaikan kepada para sahabat firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pada waktu pagi ada hambaku yang beriman dan ada hambaku yang kafir. Ini berkaitan dengan turunnya nikmat, contohnya hujan. Pada waktu pagi hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafir bil kawkabi. Barang siapa mengatakan kami diberikan hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, berarti orang tadi beriman kepadaku, mentauhidkan Allah dan kufur kepada bintang. Kenapa? Dapat nikmat hujan langsung disebutkan kepada siapa? Nikmat Allah. Mutirna bi fadli wa rahmati. Kami diberikan nikmat karena rahmat dan karunia Allah. Nah, ini doa setelah turun hujan. Jadi ada doa ketika turun hujan. Bagaimana doanya? Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah, kami minta hujan bermanfaat. Ini sudah sering hujan, jangan lupa doa seperti ini. Allahumma shayyiban nafi'a, doa. Kalau selesai hujan, doanya bagaimana? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami diberikan hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kalau lebat, Allahumma hawalaina la alaina. Model gak berantem ini. Baik, jadi ini termasuk yang perlu kita bisakan. Enggak apa-apa nanti awal-awal sambil buka, ya, buka HP. Nanti terbiasa sendiri. Ya, biar sunnah-sunnah yang punah kurang dihidupkan yang perlu kita hidupkan kembali. Baik, jadi dalam hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala, man qala mutirna bi fadli wa rahmatihi fadzalika mu'min bi wa karum qalbi. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi. Adapun orang yang mengatakan setelah turun hujan kami diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Turun hujan dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Contoh yang kedua, yang pertama kepada Allah, tauhid. Yang kedua kepada siapa?
bintang. Siapa yang mengatakan kami diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka berarti dia kufur kepadaku, beriman kepada bintang. Itu menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi apa tidak? Terjadi. Berarti tatkala Rasul menyampaikan hadis ini, berarti memang pada zaman jahiliyah memang itu termasuk kebiasaan mereka. Termasuk kebiasaan mereka. Tapi ternyata juga belum hilang pada zaman ini. Biasanya bintang apa yang diyakini orang? Pantas semalam ada bintang ini dan itu. Itu kan termasuk bagian daripada ucapan-ucapan yang tidak dibolehkan. Walaupun orang itu meyakini Allah menurunkan, tapi menisbatkan sebab dari itu bukan sebab, maka tidak boleh. Apalagi kalau dia meyakini memang bintang yang menurunkan hujan, terlepas dari kehendak Allah, maka ini jatuhnya pada syirik besar. Kenapa? Sama dan meyakini adanya pencipta, pengatur, menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekhul Islam Abu Abbas rahimahullah taala setelah menjelaskan hadis ini, kata beliau, wa hadza katsin fil kitab was sunnah yadummu subhanahu man yudifu in'amu ila ghairi wa yusyriku bihi. Dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak celaan kepada orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang berbuat syirik dalam masalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini merupakan celaan. Disebutkan semacam itu bukan untuk ditiru, tapi supaya kita menjauh. Qala batus salaf, disebutkan sebagian generasi awal umat Islam, wa qaulihim kanat rih thayyibah, angin ini bagus, wal malah hadikon, nahkodane canggih, hebat. Ini maksudnya adalah apa? Seorang ketika berada di tengah laut, ya, tengah laut terjadi ombak, lalu akhirnya dia diselamatkan oleh Allah ke daratan. Tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ketika dia dari laut kemudian sampai ke daratan, bukan ingat Allah yang menyelamatkan di daratan, tapi dia mengatakan apa? Angin. Apa namanya? Nakodai canggih. Tidak menisbatkan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita angin yang baik sehingga bisa membantu jalannya perahu ke daratan, atau memberikan pertolongan kepada qaidnya, itu nahkodanya, ya, sehingga bisa jalan lancar sampai ke daratan, ya. Jadi lafaz-lafaz ini maka perlu kita rubah, ya, rubah. Jadi yang pertama kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita sampai ke daratan bukan sekedar karena dan memang yang ngasih angin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sebab, ya, barangkali termasuk sebab yang hissi, bisa dirasakan, tapi tidak boleh menjadi nomor satu. Harus kepada siapa? Alhamdulillah Allah memberikan keselamatan kita. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita angin yang bagus, ya, sehingga tidak ombak, ya. Kemudian apa namanya? Memberikan pertolongan kepada qaidnya, ya, nahkodanya, sehingga selamat ke daratan. Langsung yang diingat adalah sebab. Makanya menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kalau ada sebab, yang sebab itu syar'i atau sebab itu sebab yang hissi, bisa memang nyata, ya, nyata secara ilmiah, maka itu sekedar sebab, tapi bukan nomor satu. Jadi ini termasuk
hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Seorang bertauhid dia tidak jatuh dalam syirik besar dalam hal ini, tapi bisa jadi dia jatuh dalam syirik kecil dalam hal karena dengan ucapan-ucapan dia yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fi masail. Kandungan bab 1, tafsiran mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Baik. Yang kedua, perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang banyak karena itu harus dihindari. 3. Ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Terus yang keempat, bahwa dua hal yang bertentangan ini, mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya, bisa terjadi dalam diri manusia. Nah, ini dua hal yang kadang terjadi. Dia kenal nikmat Allah tapi dia mengingkari. Yang benar apa? Kenal nikmat dan syukur. Jadi kenal dan syukur itu gandengannya, bukan kenal kemudian justru yang dilakukan lawannya, yaitu ingkar. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmatnya dunia dan akhirat, nikmat agama dan dunia, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bab yang ke-41, semoga menjadi pengingat kita dan menambah tauhid kita. Insyaallah berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-42, itu bab firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.